Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Salam olahraga. Apa kabar anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ustadz akan menjelaskan materi kita yang berjudul lompat tinggi. Kepada anak-anak Ustadz, khususnya kelas 9, silakan diperhatikan dan dengarkan apa yang Ustadz sampaikan. Jadi lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga ataupun olahraga lompat yang memerlukan keterampilan untuk dapat melewati mistar yang berada di kedua tiangnya. Tujuan dari lompat tinggi adalah mendapatkan lompatan setinggi mungkin tanpa menjatuhkan mistar. Untuk dapat melakukan lompatan dengan baik, maka diperlukan penerapan teknik dasar lompat tinggi dalam melakukannya. Kita masuk yang pertama, yaitu teknik dasar lompat tinggi. Lompat tinggi, gaya guling perut atau disebut juga gaya saddle, adalah salah satu gaya dalam lompat tinggi yang hingga saat ini masih digunakan dalam perlombaan dan diajarkan di sekolah-sekolah. Seorang peserta lompat tinggi yang baik perlu menguasai teknik-teknik dasar dalam melakukan lompat tinggi. Jadi teknik dasar yang pertama yaitu awalan. Jadi sebelum kita melakukan lompatan, jadi awalan kita harus kita kuasai terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya lompatan kita bisa sempurna. Dan di sini Ustadz sudah mencantumkan gambar. Jadi maksudnya di sini, awalan dalam sebuah lompat tinggi perlu memerhatikan 3 hal penting. Adapun 3 hal penting, yang pertama yaitu arah, yang kedua kecepatan, yang ketiga jarak. Jadi di sini Ustadz sudah mencantumkan gambar ataupun contoh cara melakukan awalan supaya kita bisa melewati mistar ataupun tali yang sudah ditempelkan ke tiang supaya tali itu bisa kita lewati. Teknik dasar yang kedua yaitu tolakan atau take off. Tolakan adalah proses mengubah momentum horizontal dari awalan menjadi momentum vertikal yang diperlukan untuk melewati mistar. Pelompat harus memberikan kecepatan vertikal maksimum pada titik berat tubuh dengan memberikan rotasi tubuh untuk melewati mistar. Jadi yang kita lewati itu namanya mistar. Jadi mistar itu kita usahakan ataupun kita lompati supaya kita bisa berhasil dalam melakukan lompat tinggi. Kita masuk yang ketiga ataupun bagian C, melewati mistar. Setelah mencapai titik tertinggi, saat melewati mistar, badan diputar ke kiri penuh dengan kepala mendahului melewati mistar. Kemudian disusul dengan perut dan dada menghadap ke bawah. Di saat melewati mistar, kepala menghadap ke bawah dan badan diputar ke kiri penuh dengan kepala mendahului melewati mistar. Kemudian disusul dengan perut dan dada menghadapi ke bawah. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah untuk bisa melewati mistar tersebut.
Kita masuk bagian keempat, ataupun yang dinamai yaitu mendarat. Setelah melewati mistar, tubuh dapat langsung jatuh pada bagian punggung dan tidak akan membahayakan pelompat. Apabila mendarat di pasir, maka dilakukan dengan kaki kanan dan dibantu oleh kedua tangan. Jadi ketika kita mendarat, kita saat melewati mistar, badan kita sedikit serong dan pandangan kita menghadap ke bawah. Jadi kalau sudah sampai di bawah, kita ibaratkan mau melempar badan kita. Jadi kalau sudah sampai mendarat, mungkin badan kita agak sedikit terguling. Nah, jadi Ustadz sudah menjelaskan tadi materi lompat tinggi, dan di sini Ustadz sudah menyiapkan tugas untuk anak-anak Ustadz. Silakan dikerjakan dan jangan lupa jangan ditunda-tunda tugasnya. Kalau sudah melihat, silakan langsung dikerjakan dan dikumpulkan di sekolah. Jadi itu saja yang Ustadz sampaikan. Lebih kurang Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.